Nah, kemarin sudah nih, AC itu adalah alternating current, jadi nilainya berubah-ubah terhadap waktu, alternate ya, berubah-ubah terhadap waktu. Nah, untuk merepresentasikan tegangan AC, itu kita gunakan simbol V juga sama ya. Kemudian dalam kurung T, maksudnya tegangan itu nilainya akan berubah terhadap waktu ya. Kapan waktunya dilihat, nah itu nilainya akan tergantung kapan T. Okay. Kemudian biasanya ditunjukkan dengan ini ya tegangan maksimumnya, kemudian bentuk sinyalnya, bentuk sinyal sinus, tapi bisa juga kosinus, tidak masalah ya. Jadi apakah sinyal sinus, apakah sinyal kosinus, itu sama-sama sinusoid ya. Oke. Sinus omega T, atau kadang-kadang, nah ditunjukkan juga dalam bentuk seperti ini ya, PT ya, ini dinamakan tegangan sesaat. Sesaat karena apa ya? Karena nilainya dilihat sesaat saat T saja ya. Jadi PT sama dengan PM sinus omega T plus theta ya. Bisa yang di atas, bisa yang di bawah ya. Kalau ada dua atas dan bawah ini ditunjukkan ya, berarti ini adalah dua sinyal yang berbeda gitu ya. Berarti yang di bawah itu akan berbeda fase dengan yang di atas. Nah, kalau seperti ini yang di bawah ini lagging apa leading, mendahului atau terbelakang? Coba saya tes pengetahuannya kemarin. Jadi kalau ada sinyal PT yang saya buletin di atas itu dan yang di bawah, maka yang di bawah itu mendahului, leading atau terbelakang, lagging terhadap sinyal yang di atas. Coba, siapa yang mau menjawab? Ini saya rekam ya, jadi nanti yang menjawab dapat poin. Ya, siapa yang ingin menjawab? Mendahului apa terbelakang nih? Yang di bawah nih, yang sin omega T plus theta. 1, saya hitung sampai 3 ya. 2, 3. Nah, tidak ada yang menjawab. Nah, kalau ini berarti sinyal yang di bawah ini mendahului ya, atau lebih sebelah kiri. Kalau misalkan sinyal yang di atas ini saya geser ke kiri, maka inilah sinyalnya, sinyal di bawah. Jadi sinyal yang di bawah ini leading atau mendahului terhadap sinyal yang di atas sebesar ya, atau sinyal yang di bawah dan sinyal yang di atas itu berbeda fase sebesar theta dengan yang di bawah mendahului. Oke. Nah, kadang-kadang kalian juga akan menjumpai bentuk seperti ini ya, tidak FM, tidak voltage maksimum ya, tegangan maksimum, tapi V efektif. V efektif kali akar 2 gitu ya. Atau kadang-kadang akar 2-nya nggak ditulis. Jadi ini juga V efektif, jadi V efektif T sama dengan V efektif ya. Nah, V efektif itu apa? Nah, V efektif itu sering juga disebutkan sebagai tegangan root RMS. RMS itu root mean square gitu ya. Jadi rata-rata kuadrat, akar rata-rata kuadrat ya. Nah, ini sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2 ya. Nah, 1 per akar 2 itu 0,707 ya, sehingga V efektif sama dengan 0,707 Vm. Tidak masalah mau ditulis yang ini, tidak masalah juga mau ditulis yang ini, ya. Karena Vmax di sini dituliskan dengan V efektif per akar 2. Nah, kalau misalkan ya, kalau kalian ingin tahu Vm itu apa? Nah, Vm itu adalah tegangan puncak yang kalau kita mengukur tegangan dengan menggunakan osiloskop ya, itu terlihat ya dinilai puncaknya gitu ya. Kemudian kalau V efektif ini adalah tegangan yang terbaca pada alat ukur voltmeter ya atau multimeter ya. Karena kalau kita mau mengukur rata-rata tegangannya ya 0 gitu ya. Kenapa ya? Karena kan positif dan negatifnya sama ya. Oke, maka yang dihitung adalah RMS, ini adalah tegangan negatifnya kita kuadratkan ya. Nah, kalau coba rekam jadi positif ya. Yang ini juga kita kuadratkan.
terus kita jumlahkan, terus dibagi dengan 2. Nah, ini adalah tegangan efektif ya. Makanya kalau V efektifnya ya kalau V efektif kuadrat gitu ya, maksudnya V efektif kuadrat. Nah, itu akan sama dengan gitu ya, tegangan tidak pakai akar ya, VF karena kuadrat ya, V efektif kuadrat sama dengan V maksimum kuadrat ya, dikuadratkan supaya apa? Supaya negatif juga dikuadratkan jadi positif ya, terus kemudian kita bagi 2. Oke, itu ya. Jadi kadang-kadang dituliskan Vmax, kadang-kadang dituliskan V efektif kali akar 2, tidak masalah ya. Tidak masalah, yang penting kita konsisten. Kalau sekali kita menggunakan V efektif, maka berikutnya ya kita pakai efektif dulu gitu ya. Oke. Kemudian kalau mau kita konversi ke VM atau tegangan maksimum ya kita tinggal pakai ini ya. V efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2 ya, atau V maksimum ya sama dengan V efektif dikalikan akar 2. Oke. Nah, sekarang dalam analisis rangkaian listrik nanti kita akan menganalisis tegangan, arus, kemudian tahanan, kemudian impedansi dan seterusnya. Kalau kita menggunakan selalu bentuk ini akan sangat repot nanti ya. Oke, jadi harus menggunakan sinus omega T dan seterusnya. Nah, supaya lebih mudah, maka kita tuliskan dengan menggunakan bentuk fasor seperti ini. Ya, jadi dituliskan VM-nya, kemudian dituliskan ini ya, sudutnya. Kalau misalkan Z bukan tegangan, bu arus, oke, arus ya sama ya. Misalkan I sama dengan gitu ya, IM kemudian sinus, oke, saya pakai kosinus deh. Sinus saja dulu ya, sinus omega T, tidak ada tetanya. Nah, kalau tidak ada tetanya ya berarti fasornya ya sudutnya 0. Jadi yang di atas itu bisa saya tulis sebagai IM dengan sudut 0 derajat. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada tetanya ya, berarti sudutnya 0 derajat. Oke. Nah, kemudian sinyal kita apakah sinus atau kosinus sama saja ya. Hanya sekali kita mengacu ya, yang sudut nolnya adalah sinus, yang sinus omega T ya, maka sudut yang lain atau sinyal yang lain itu harus kita buat dalam bentuk sinus untuk mengetahui beda fasenya ya. Misalkan saya punya acuan FM ya, misalkan F1 sama dengan FM1 sinus omega 0T, ini saya tuliskan dalam bentuk fasor FM dengan sudut 0 derajat. Kemudian jika ada tegangan yang kedua, F2, di mana F2-nya adalah FM2 kosinus omega T. Oke, ini kita tidak boleh menuliskan dengan FM dengan sudut 0 derajat ya, karena berbeda. Yang di atas itu sinus, yang di bawah itu kosinus. Maka kita ubah dulu ke dalam acuan kita bahwa sinyalnya dalam bentuk sinus ya. Kita ubah di mana kosinus omega T itu sama dengan sinus omega T plus 90 derajat. Nah, kalau ini kita jadi tahu ya, jadi bahwa yang kedua ini ya fasornya adalah FM2 ya, karena kita ini ada tegangannya kedua dan sudutnya adalah 90 derajat ya, bukan 0 derajat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjut saja ya, kita cepat saja. Nah, sekarang misalkan yang digunakan adalah acuannya adalah kosinus ya, berarti semua saat kita melakukan satu analisis semua harus diaju ke kosinus. Semua sinyal yang ada harus kita ubah dulu ke dalam kosinus ya,
untuk tahu beda fasenya berapa. Ya. Misalkan ini V1, ya, ini kita jadikan acuan V1, Vm1 kosinus omega T. Oke, berarti sudutnya 0 ya, karena tidak ada fase di situ ya, tidak ada penunjukan beda fase. Fm 0 derajat, kemudian ada sinyal yang kedua, ya, bentuknya Fm sin omega T. Nah, ini juga harus kita samakan dulu ya, tidak dalam kosinus tapi tidak dalam sinus tapi dalam kosinus. Sehingga karena kita tahu identitas trigonometri sinus omega sama dengan sinus omega minus 90 derajat, sama dengan kosinus omega minus 90 derajat, nah kita ubah dalam bentuk ini. Nah, kemudian kita baru lihat, oh ternyata ada beda fase sebesar min 90 derajat. Oke. Ini apakah ada yang mau masuk lagi? Ya, sebentar ya. Ini karena oke. Nah, ini ada yang ingin bergabung. Jadi kalau ada yang ingin bergabung itu saya harus memberi izin bergabung gitu ya. Jadi harus keluar sebentar. Oke, baik. Tentang ini ya mungkin sudah cukup ya. Nah, sekarang fasor itu apa? Fasor itu apakah ya? Jadi fasor itu sebenarnya adalah kalau kita lihat bentuknya ada satu besaran, kemudian ada satu sudut. Nah, ini merupakan bentuk bilangan kompleks sebenarnya ya. Bilangan kompleks dalam bentuk polar. Kalau kalian ingat ya, bilangan kompleks, di mana bilangan itu mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Mungkin kalau di SMA ya, bagian imajinernya tidak menggunakan J, tapi menggunakan I ya. Jadi imajinernya pakai I sama dengan min 1 dan I kuadrat sama dengan min 1 ya. I sama dengan akar min 1, I kuadrat sama dengan A1. Tapi di sini kita tidak menggunakan I untuk unit imajiner, kita gunakan J. Kenapa? Ya karena kalau di elektro, I itu sudah digunakan untuk arus. Ya. Ya, sehingga bilangan kompleks kita tidak menggunakan I, tapi menggunakan J. Oke. Nah, kalian ingat lagi bahwa yang namanya bilangan kompleks itu bisa dalam bentuk seperti ini. Misalkan 2 ditambah 3I gitu ya, mungkin ya, atau 2 ditambah 4J kalau kita gunakan J. Atau bisa dalam bentuk satu nilai kemudian sudut tertentu. Nah, sudut itu apa? Sebenarnya ya pengubahan dari rektangular ke polar ya, jadi dari X plus JY menjadi ini ya nilai magnitud kemudian satu sudut itu kita lihat dari sini. Ya. Ini adalah Z atau bilangan kompleks kita ya. Nah, ini misalkan dia ada pada koordinat X1 ya, kemudian Y1 gitu ya. Nah, kalau secara rektangular kan jadi itu bisa tuliskan sebagai ya X1 ditambah J ya Y1 gitu ya. Tapi bisa juga Z ini menuliskan angkanya atau bilangan kompleksnya tidak seperti ini ya, tidak begini, tapi kita gunakan satu nilai mutlak ya dan satu sudut. Nah, nilai mutlak itu sebenarnya adalah jarak Z ya, posisi Z ini namanya bidang kompleks, koordinat kartesian ini namanya bidang kompleks. Ya, jarak Z dari titik origin. Nah, ini panjangnya. Ini adalah nilai mutlak Z atau magnitud dari Z. Kemudian sudut itu dilihat dari ya, kita ambil sumbu mendatar positif di sini. Kemudian kita ukur dari sumbu mendatar ini ya, jalannya ke arah garis yang menghubungkan origin sampai Z tadi ini ya. Kita ukur sudutnya. Nah, inilah sudut alfa yang digunakan untuk merepresentasikan Z. Jadi Z ini selain dituliskan dengan X1 plus JY1, dituliskan dengan
magnitude Z gitu ya, dan dengan sudut alfa. Ingat ya, sudutnya itu mengambil arahnya berlawanan arah dengan jarum jam ya, ke arah kiri, dan diambil dari sumbu ini ya, sumbu mendatar positif, diambil dari situ. Nah, panjang jarak tadi itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, x kuadrat ditambah y kuadrat, kemudian kita cari akarnya. Sedangkan sudut kita bisa menggunakan arcus tangen atau inverse tangen ya, bagi dengan x, atau bagian imajiner dibagi dengan bagian y. Nah, jadi nanti ini kita perlukan karena apa? Karena dalam analisis rangkaian AC itu kita akan menemukan bentuk-bentuk bilangan seperti ini ya, bentuk-bentuk bilangan seperti ini. Oke, ini ya. Nah, ini tadi ya, pengulangan, ini X, ini Y, ini sudutnya. Kalau kita ambil perlawanan arah dengan jarum jam, maka positif. Kalau searah dengan jarum jam, kita berikan nilai negatif. Kemudian ini juga kita perlu tahu ya, mungkin di SMA sudah tahu ya. Jadi mengoperasikan bilangan kompleks. Jadi kalau saya menambah bilangan kompleks 1 dengan bilangan kompleks yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saya menjumlahkan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner ya. Ini bagian realnya, dan ini bagian imajinernya. Demikian juga untuk pengurangan. Sedangkan kalau untuk perkalian ya kita bisa gunakan perkalian dalam bentuk polar. Jadi Z1-nya sudah dalam polar, Z1 dengan sudut gini ya, jadi Z1 ya, itu sudah dalam bentuk magnitude Z1 ya, kemudian dengan sudut alfa 1 gitu kan ya, kemudian Z2 ya, itu dengan sudut alfa 2 gitu ya, gitu ya, alfa 2 sorry. Nah, maka perkaliannya kita kalikan saja seperti ini. Kalau pembagian bagaimana? Pembagian ya, magnitude Z1 dibagi magnitude Z2 dengan sudutnya dikurangkan ya, bilang dibagi dengan penyebut. Kalau perkalian sudutnya kita jumlahkan. Oke. Jadi begitu, tapi nanti kita akan lebih dalami lagi ketika kita mulai belajar ke rangkaiannya. Ini mengulang saja. Oke, nah sekarang tegangan dan arus pada komponen elektrolit. Jadi kalau dalam rangkaian DC kita hanya melihat beban rangkaian itu resistor, ya. Nah dalam rangkaian AC ini kita akan mulai beban yang lain, beban induktor dan kapasitor. Pada saat DC kedua beban tadi tidak diperhitungkan. Karena apa? Karena memang kalau induktor ya dia berlaku sebagai kawat biasa, kalau arusnya DC ya. Kalau kapasitor ya dia berlaku sebagai hubung buka biasa, ya terbuka saja, ya tidak akan dilalui oleh arus. Nah, induktor dan kapasitor itu baru punya nilai impedansi saat arusnya adalah arus AC. Ya, oke. Nah, ini untuk satu sumber daya AC, kemudian dengan beban R, ya. Oke. Kalau tegangannya adalah ya tegangan sumber ini Vmax ya, sinus omega T ya. Maka arus kita gunakan hukum Ohm di sini. Arus sama dengan tegangan dibagi resistansi ya, sehingga tegangannya adalah Vm sin omega T dibagi dengan R, ya kita tinggal bagikan aja nilai ini ya, Vm dibagi dengan R ya, kita dapatkan Im sinus omega T ya.
Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesian, maka ini adalah VM-nya ya, yang hitam ini VM. Atau yang hitam ini, oke. Hitam ini adalah tegangan yang melewati R ya, tetapi karena R-nya ini cuma satu saja dan sama dengan tegangan sumber ya, sebenarnya sama dengan P sumber di sini ya. P sumber di sini. Ya. Kemudian arusnya yang garis biru ini ya. Jadi arusnya yang garis biru. Oke. Kita lihat bahwa antara tegangan dan sumber itu tidak berbeda fase ya, satu fase. Ya, kita lihat mulai nolnya barengan ya. Setelah nolnya juga barengan, puncaknya juga ada pada titik yang sama ya. Ada pada nilai yang sama di sini ya, omega T sama ya. Ya, sehingga tegangan dan arus pada resistor ya, yang merupakan beban dari satu rangkaian listrik ini itu satu fase atau sama fase antara tegangan dan arus itu satu fase. Nah, ini ternyata berbeda kalau yang kita pakai sebagai beban adalah induktor. Ya. Nah, di mana tegangan arus dan induktor itu kalau di tahanan ya, tegangan tahanan sama dengan I kali R saja ya, tetapi kalau di induktor itu tidak ya. Yang ada adalah tegangan sama dengan induktansi dikalikan ya, induktansi besaran dari induktor itu namanya induktansi ya. Induktansi induktor dikalikan DI per DT ya, perubahan arus terhadap perubahan waktu. Jadi tegangan pada induktor itu hanya muncul apabila arus yang lewatnya berubah terhadap waktu ya. Sehingga kalau arusnya DC ya tidak ada tegangan yang muncul ya, karena DI per DT-nya tidak ada. Oke. Nah, kemudian, kita masukkan rumusnya, ya. Ternyata DIL per DT atau turunan dari arus terhadap waktu. Kalau arusnya itu misalkan ini sumber arus ya, sumber arus. Sumber arusnya adalah IS. Ya. Kemudian IS-nya sama dengan IM sin omega T. Omega T, gitu ya. Maka DI per DT-nya adalah, ya, kita turunkan sin omega T, itu jadi omega cos omega T, ya, IM-nya tetap karena dia konstanta, jadi omega IM cos omega T. Nah, jadi arusnya yang lewat ini, IM sin omega T, kemudian tegangannya, ya, yang melewati induktor tadi sebesar ini, ya, omega L itu induktansi dari induktor, IM kosinus omega T, gitu ya. Maka kalau cos ini saya ubah menjadi bentuk sinus, kenapa diubah ya? Karena ingin membandingkan dengan arusnya, ya. Maka kosinus sama dengan sinus ditambah 90 derajat. Jadi tegangan induktor atau tegangan yang terukur di induktor adalah PM sin omega T plus 90 derajat. Nah, kalau kita gambarkan, ya, ini yang sinusnya, yang biru, ya, yang biru yang sinusnya. Kemudian yang kosinus, magnitudnya, nilai maksimumnya adalah PM di sini. Nah, kemudian kita lihat dia terhadap sinus ini berbeda fase sebesar 90 derajat dan dia mendahului di sini. Nah, jadi tegangan PM-nya di sini. Nah, kita lihat ada beda fase sebesar 90 derajat. Gitu ya.
Nah, maka kalau dalam induktor, gitu ya, sekali lagi, induktor hanya akan timbul tegangan apabila arus yang melewatinya berubah terhadap waktu. Arus AC berubah terhadap waktu. Maka kalau induktor dilewati arus AC akan timbul tegangan. Nah, tegangan dan arus yang melewati induktor itu ternyata berbeda fase sebesar 90 derajat ya, dengan arusnya tertinggal atau tegangannya mendahului gitu ya, sebesar 90 derajat. Kemudian satu komponen yang lain adalah kapasitor. Kita akan belajar lebih jauh nanti ya. Ini lihat dulu arus dan tegangannya ya. Nah, kapasitor itu hubungan antara arus dan tegangan kita akan gunakan rumus yang ini. Arus ya, kapasitor ini kan keping yang sejajar ya. Jadi ada konduktor 2 keping begini dan di tengahnya adalah terbuka seperti ini. Oke, jadi kalau ini tidak ada, kalau dia lalui arus DC ya, dia terbuka aja, arusnya akan lewat, ya. Tapi karena tegangannya itu berubah terhadap waktu, maka arus bisa lewat melalui kapasitor ini. Dengan hubungan arus yang lewat IC sama dengan C. C ini adalah kapasitansi dari kapasitor, kita akan belajar minggu yang akan datang ya. Kapasitansi dari kapasitor dikalikan perubahan tegangan terhadap waktu ya, dVc per dt ya. Jadi tegangan harus berubah terhadap waktu. Nah, maka akan ada arus di kapasitor. Ya, kalau tegangannya DC bagaimana? Tegangan DC nggak bisa lewat arusnya ya. Ya, sehingga kapasitor itu kalau dalam rangkaian kita bisa gunakan sebagai pemblok sinyal DC ya, karena kalau sinyal DC nggak bisa lewat. Yang bisa lewat apa? Sinyal AC saja. Oke, nah dVc per dt kalau misalkan ya tegangannya adalah ini, tegangan sumber adalah Vm sin omega T, yang tentu saja akan sama dengan tegangan kapasitor ya. Nah, karena kan hanya satu komponen di sini ya dan paralel. Ya, maka D per dt Vm sin omega T itu sama dengan Vm omega Vm cosinus omega T. Ini dalam bentuk cosinus, kita ubah dalam bentuk sin, ya, sama dengan sinus omega T plus 90 derajat. Nah, kita lihat ya. Jadi sama seperti di induktor, di kapasitor antara tegangan dan arus berbeda fase. Bedanya kalau di kapasitor yang duluan arusnya, ya, arusnya duluan baru tegangan. Oke. Jadi kalau di kapasitor arus mendahului atau leading sebesar 90 derajat atau tegangannya ya terbelakang sebesar 90 derajat. Nah, jadi inilah kenapa ya kita mulai membahas atau membicarakan komponen selain resistor, yaitu komponen induktor dan kapasitor. Oke, nah dalam analisis rangkaian listrik kita nanti ya, kita akan menerapkan hukum Ohm ya, menerapkan hukum Ohm di mana arus sama dengan gitu ya, arus sama dengan tegangan. Kalau dulu kemarin tegangan dibagi resistor